Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Di sini kami dari kelompok 3 kami akan membahas materi tentang teori behavioral untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan belajar peserta didik. Tetapi sebelum saya dan teman-teman saya membahas materi lebih lanjut tentang teori behavioral, izinkan saya memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Indri Lenisari Rihiara. Yang kedua ada Kurnia Safila. Yang ketiga ada Iin Rohmawati. Yang keempat ada Kiswita Papuangan. Yang kelima ada Hesti Yuniwuri Timur. Dan yang terakhir ada Francina Ariansyah Simorich. A. Pengertian teori behavioral. 1. Konsep dasar tentang manusia menurut teori behavioralisme. Konsep behavioral adalah perilaku manusia merupakan hasil belajar, sehingga dapat diubah dengan memanipulasi dan mengkreasi kondisi-kondisi belajar. Pada dasarnya, proses konseling merupakan suatu penataan proses atau pengalaman belajar untuk membantu individu mengubah perilakunya agar dapat memecahkan masalahnya. Pendekatan behavioral modern didasarkan pada pandangan ilmiah tentang tingkah laku manusia yang menekankan pentingnya pendekatan sistematis dan struktur pada konseling. Namun pendekatan ini tidak mengesampingkan pentingnya hubungan konseling untuk membuat pilihan-pilihan. Dari dasar pendekatan tersebut di atas, dapat dikemukakan konsep tentang hakikat manusia sebagai berikut. 1. Tingkah laku manusia diperoleh dari belajar dan proses terbentuknya kepribadian adalah melalui proses kematangan dari belajar. 2. Kepribadian manusia berkembang bersama-sama dengan interaksinya dengan lingkungannya. Yang ketiga, setiap manusia lahir dengan membawa kebutuhan bawaan, tetapi sebagian besar kebutuhan dipelajari dari hasil interaksi dengan lingkungannya. Yang keempat, manusia tidak dilahirkan dalam keadaan baik atau jahat, tetapi dalam keadaan netral. Bagaimana kepribadian seseorang dikembangkan? Tergantung pada interaksinya dengan lingkungannya. Dari konsep tentang manusia menurut teori behavioral, terdapat ciri-ciri unik konseling tingkah laku, yaitu 1. Pemusatan perhatian kepada tingkah laku yang tampak dan spesifik. 2. Kecermatan dan penguraian tujuan-tujuan treatment. Yang ketiga, perumusan prosedur treatment yang spesifik yang sesuai dengan masalah. Yang keempat, penaksiran objektivitas dari hasil-hasil konseling. Materi selanjutnya itu 2, proses konseling behaviorisme. Dalam proses konseling behavioral terdapat tujuan umum konseling tingkah laku adalah menciptakan kondisi-kondisi baru bagi proses belajar. Dasar alasannya ialah bahwa segenap tingkah laku adalah dipelajari atau learning, termasuk tingkah laku yang maladaptif. Jika tingkah laku neurotic learning, maka ia bisa unlearned atau dihapus dari ingatan, dan tingkah laku yang lebih efektif bisa diperoleh. Hampir semua konselor tingkah laku akan menolak anggapan yang menyebutkan bahwa pendekatan mereka hanya menangani gejala-gejala, sebab mereka melihat konselor sebagai pemikul tugas menghapus tingkah laku yang maladaptif dan membantu konseli untuk menggantikannya dengan tingkah laku yang lebih objektif. Tujuan-tujuan yang luas dan umum tidak dapat diterima oleh para konselor tingkah laku. Contohnya, seorang konseling mendatangi konseling dengan tujuan mengaktualkan diri. Tujuan umum semacam itu perlu diterjemahkan ke dalam perubahan tingkah laku yang spesifik yang diinginkan konseli, serta dianalisis ke dalam tindakan-tindakan spesifik yang diharapkan oleh konseli, sehingga baik konselor maupun konseli mampu menaksir secara lebih konkret kemana dan bagaimana mereka bergerak. Misalnya, tujuan mengaktualkan diri bisa dipecah ke dalam beberapa tujuan yang lebih konkret sebagai berikut. Yang pertama, membantu konseli untuk menjadi lebih asertif dan mengekspresikan pemikiran-pemikiran dan hasrat-hasratnya dalam situasi-situasi yang membangkitkan tingkah laku asertif.
tujuan yang dirumuskan haruslah tujuan yang diinginkan oleh konseli. Yang kedua, konselor harus bersedia membantu konseli dalam mencapai tujuan. Dan yang ketiga, harus terdapat kemungkinan untuk menaksir sejauh mana kita bisa mencapai tujuannya. Tugas konselor adalah mendengarkan kesulitan konseli secara aktif dan empatik. Konseling memantulkan kembali apa yang dipahaminya untuk memastikan apakah persepsinya tentang pemikiran-pemikiran dan perasaan-perasaan konseli benar. Lebih dari itu, konselor membantu konseli menjabarkan bagaimana dia akan bertindak di luar cara-cara yang ditempuh sebelumnya, dengan berfokus pada tingkah laku yang spesifik yang ada pada kehidupan konseli sekarang. Konselor membantu konseli menerjemahkan kebingungan yang dialaminya ke dalam suatu tujuan konkret yang mungkin untuk dicapai. 3. Fungsi dan peran konselor. Satu fungsi penting peran konselor adalah sebagai model bagi konseli. Bandura 1969 menunjukkan bahwa sebagian besar proses belajar yang muncul melalui pengalaman langsung juga bisa diperoleh melalui pengamatan terhadap tingkah laku orang lain. Ia mengungkapkan bahwa salah satu proses fundamental yang memungkinkan konseli bisa mempelajari tingkah laku baru adalah imitasi atau contohan sosial yang disajikan oleh konselor. Konselor sebagai pribadi menjadi model yang penting bagi konseli, karena konseli sering memandang konselor sebagai orang yang patut diteladani. Konseli acap kali meniru sikap-sikap, nilai-nilai, kepercayaan dan tingkah laku konselor. Jadi konselor harus menyadari peranan penting yang dimainkan dalam proses identifikasi. Bagi konselor, tidak menyadari kekuatan yang dimilikinya dalam mempengaruhi dan membentuk cara berpikir, arti penting kepribadiannya sendiri dalam proses konseling. 4. Pengalaman konseli dalam konseling. Salah satu sumbangan yang unik dari konseling tingkah laku adalah salah satu sistem prosedur yang ditentukan dengan baik yang digunakan oleh konselor dalam hubungan dengan peran yang juga ditentukan dengan baik. Konseling tingkah laku juga memberikan kepada konseli peran yang ditentukan dengan baik dan menekankan pentingnya kesadaran dan partisipasi konseli dalam proses terapeutik. Salah satu aspek yang penting dari peran konseli dalam konseling tingkah laku adalah konseli didorong untuk bereksperimen dalam tingkah laku baru dengan maksud memperluas perbedaan tingkah laku adaptasinya. Dalam konseling, konseli dibantu untuk menggeneralisasi dan mentransfer belajar yang diperoleh di dalam situasi konseling ke dalam luar konseling. Konseling ini belum lengkap apabila verbalisasi tidak atau belum diikuti oleh tindak-tindak. Konseli harus membuat lebih dari sekedar memperoleh pemahaman, sebab dalam konseling tidak laku konseli harus bersedia mengambil risiko. Masalah-masalah kehidupan nyata harus dipecahkan dengan tingkah laku baru di luar konseling. Berarti fase tidak merupakan hal yang esensial. Keberhasilan dan kegagalan usaha-usaha menjalankan tingkah laku baru adalah bagian yang vital dari perjalanan konseling. Materi selanjutnya yaitu hubungan antara konseling dan konselor. Peran konselor yang esensial adalah peran sebagai agen pemberi perkuatan. Peran konselor tingkah laku tidak dicetak untuk memainkan peran yang diinginkan dan impersonal yang mengerilkan mereka menjadi mesin-mesin yang diprogram yang memaksakan teknik-teknik kepada konseli yang mirip robot-robot. Dalam hubungan konselor dan konseli, sebagian besar dari mereka mengakui bahwa faktor-faktor seperti kehangatan, empati, keontiktikan, sikap, permisif, dan penerimaan adalah kondisi-kondisi yang diperlukan, tetapi tidak cukup bagi kemunculan perubahan tingkah laku dalam proses terapeutik. Goldstein menyatakan bahwa pengembangan hubungan kerja membentuk tahap bagi kelangsungan konseling. Ia mencatat bahwa hubungan semacam itu dalam dan oleh dirinya sendiri tidak cukup sebagai memaksimal konseling yang efektif. Sebelum intervensi reaktif terbentuk bisa dimunculkan dengan suatu derajat keefektifan, konselor terlebih dahulu harus mengembangkan atmosfer kepercayaan dengan memperlihatkan bahwa dia memahami dan menerima pasien. Kedua orang
merupakan salah satu teknik yang paling luas digunakan dalam konseling tingkah laku. Kemudian yang kedua, konseling impulsif dan pembelajaran teknik-teknik pembelajaran berdasarkan paradigma mengenai penghapusan eksperimental. Teknik ini terdiri atas kemunculan stimulus berkondisi secara berulang-ulang tanpa pemberian kekuatan. Yang ketiga, teknik latihan asertif, pendekatan behavioral yang dengan cepat mencapai popularitas adalah latihan asertif yang bisa diterapkan terutama pada situasi-situasi interpersonal di mana individu mengalami kesulitan untuk menerima kenyataan bahwa menyatakan atau menegaskan diri adalah tindakan yang layak atau benar. Yang keempat, konseling eversif, teknik-teknik pengondiasi eversif yang telah digunakan secara luas untuk meredakan gangguan-gangguan behavioral yang spesifik, melibatkan pengonsisiasian tingkah laku sistematik dengan suatu stimulus yang menyakitkan sampai tingkah laku yang tidak diinginkan terlambat kemunculannya. Yang kelima, teknik-teknik pengondisian operan tingkah laku. Operan adalah tingkah laku yang memancar yang menjadi ciri organisme yang aktif. Ia adalah tingkah laku beroperasi di lingkungan untuk menghasilkan akibat-akibat. C. Ciri-ciri teori belajar behaviorisme. Menurut Amadi 2003-46, teori belajar behaviorisme mempunyai ciri-ciri yaitu: yang pertama, aliran ini mempelajari perbuatan manusia, bukan dari kesadarannya, melainkan mengamati perbuatan dan tingkah laku yang berdasarkan kenyataan. Pengalaman-pengalaman batin dikesampingkan, serta gerak-gerak pada yang telah dipelajari. Oleh sebab itu, behavioristik adalah ilmu jiwa tanpa jiwa. Yang kedua, segala perbuatan dikembalikan kepada refleks. Behaviorisme mencari unsur-unsur yang paling sederhana, yakni perbuatan-perbuatan bukan kesadaran, yang dinamakan refleks. Refleks adalah reaksi yang tidak disadari terhadap suatu penghargaan. Manusia dianggap suatu yang kompleks, refleks atau suatu mesin. Yang ketiga, behaviorisme berpendapat bahwa pada waktu dilahirkan, semua orang adalah sama. Menurut behavioristik, pendidikan adalah maha kuasa. Manusia hanya makhluk yang berkembang karena kebiasaan-kebiasaan, dan pendidikan dapat mempengaruhi refleks keinginan hati. D. Tokoh-tokoh teori behaviorisme. Yang pertama, John Bacon. Menurut kesaksian dalam Rekayasa 2013-46, belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan respons. Stimulus dan respons yang dimaksud yang dapat diamati dan dapat diukur. Oleh sebab itu, seseorang mengakui adanya perubahan-perubahan mental dalam diri selama proses belajar. Yang kedua, Ivan Pavlov, paradigma conditioning. Klasik merupakan karya besar Ivan Pavlov 1849-1936, ilmuwan Rusia yang mengembangkan teori perilaku melalui percobaan tentang anjing dan air liurnya melalui stigma conditioning. Klasiknya, Pavlov memperlihatkan anjing dapat dilatih mengeluarkan air liurnya terhadap rangsang semula atau makanan, melainkan terhadap rangsang bunyi. Yang ketiga, B.F. Skinner. Skinner adalah seorang psikolog dari Harvard yang telah berjasa mengembangkan teori perilaku. Watson, pandangannya tentang kepribadian disebut dengan behaviorisme radikal. Behaviorisme menekankan studi ilmiah tentang respon perilaku yang dapat diamati dan terminal lingkungan. Dalam behaviorisme Skinner, pikiran sadar atau tidak sadar tidak diperlukan untuk menjelaskan perilaku atau perkembangan menurut Skinner. Perkembangan adalah perilaku. Oleh karena itu, para behavioris yakin bahwa perkembangan dipelajari dan sering berubah sesuai pengalaman lingkungan. B. Kekurangan dan kelebihan teori behavioristik. A. Kekurangan. 1. Pembelajaran peserta didik hanya berpusat pada guru. Peserta didik hanya mendapatkan pelajaran berdasarkan apa yang diberikan guru. Peserta didik hanya mendengarkan. Yang kedua, peserta didik hanya mendengarkan dengan tertib apa yang dijelaskan guru. Pembelajaran seperti ini dikatakan sebagai pembelajaran model kuno karena menghafal apa yang didengar
dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Yang ketiga, peserta didik tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Karena menurut teori ini, belajar merupakan proses pembentukan yang membawa peserta didik untuk mencapai target tertentu. Kelebihan: 1. Sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan dalam bimbingan yang diberikan secara terus-menerus akan membuat peserta didik paham sehingga mereka bisa menerapkan dengan baik. Yang kedua, materi yang diberikan sangat detail. Hal ini adalah proses masuknya stimulus yang dianggap tepat. Dengan banyaknya pengetahuan yang diberikan, diharapkan peserta didik mampu memahami dan mengikuti setiap pelajarannya. Yang ketiga, membangun konsentrasi pikiran. Dalam teori ini, adanya penguatan dan hukuman dirasa perlu. Penguatan ini akan membantu mengaktifkan siswa untuk memperkuat munculnya respon. Hukuman yang diberikan adalah yang sifatnya membangun sehingga peserta didik mampu berkonsentrasi dengan baik. Demikian adalah materi yang dapat saya dan teman-teman saya bawakan tentang teori behavioral. Semoga materi kami ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.